tak lupa kepada keluarganya serta persahabatnya serta kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sindang beserta seluruh staf jajarannya dan Bapak Kepala Desa Babakan beserta RT RW-nya, dan tak lupa Bapak Ustadz Ustadzah yang dicintai dan dihormati, semoga mendapat junjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara bersama ini dengan pembacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengijak acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan kepada saudara Nandang Kamaludin, kepadanya Baktan wa Mahalan Mufaddalan. Bismillah. Menginjak acara yang ketiga yaitu prosesi waktu Quran, kepadanya Waktan wa Mahalan Mufaddalan, dan hadirin dimohon untuk berdiri. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. غير المغضوب عليهم
kafirun, acukan tangan. Al kafirun, sahabat aku dari tangan. Cuy. Oh siap. Oh, suruh berdiri kan jangan. Pak, yuk, kalau macam macam. Awal bagi umat A, umat B. Ayah, berapa ya kafirun? Oh itu, nomor peserta 9. Berdiri. Miknya ya, miknya ya, mik. Masih kan gini. Maju. Berapa ayat? 7 ayat kan? 7 ayat. Jawabannya salah. Betul. Jangan terus tangan dia. Cici makan meja. Cici ulang, ganti pertanyaan. Allati tattali'u 'alal as'idah. Apa itu pertanyaan? Mik nanti. Mik. Tugasnya. Dan dua. Berdiri nih, angkat diri yuk. Ngomong di kamera, di kamera. Kalau di TV. Oh. Jangan gawe ke mereka nanya. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim sodah. Surah apa tapi? Bagus aja. Bagus. Ada. Juga. Ali gerakku, dewa biasa panitia. Banget. Siap, luntos menangan dia, teking ngacung deui. Ada berapa ayat surah Al-Asri? Nomor 5. Ada 3 ayat. 3 ayat. Apa arti dari Al-Asri? Artinya Al-Asri Waktu naon? Waktu asar. Oh bisa, waktu ge alus. Bagus 100. Peserta dari Sukamaju ya. Alhamdulillah, Ujula, Mama. Oh buyut. Entos, siap. Ayo kena dalam mandi. Apa yang dinamakan idgham bigunnah? Tuh ayat yang pamit. Dia peserta dari RW 10 nomor 3. Apa yang dinamakan idgham bigunnah? Yang dinamakan idgham bigunnah ialah setiap nun mati atau tanwin bertemu ya nun mau. Contoh? Udah pakai contoh ke hati. Wailu yauma idzin. Bagus 100. Pemirsa Ketua DKM Ketobah sebelum dihormat, Ketua Panitia Pelaksana beserta jajaran sebelum dihormat, wabil khusus Bapak Ustadz anu mulai supin di Palihan Tasik, alhamdulillah sebelum dihormat, Bapak Ketua MUI beserta jajaran sebelum sami dihormat. Oke, ka bapak-bapak anu hadir di makom, oke ka ibu-ibu, oke ka murah kali sadayana, aku syukurin dihormat. Ayo uang salatin puji kali syukur ke Allah Subhanahu wa taala, di mana urang alhamdulillah ayeuna masih kena diparin sehat jasmani, sehat rohani, panjang yuswa, sehingga urang tiasa depan Pak Amprok Jonghong dina acara ieu anu tiang tahun sok di ayakeun mudah-mudahan tahun payung urang tiasa katetep lalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sinareng salam biar dikucurkeun pakeun ka junjungan urang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepala keluargana, para sahabatna, tabi'in-tabi'atna, malah mandar urang sabudayana nuturut tumut kementena mudah-mudahan king syafaat di amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu iwah bapak sadayana alhamdulillah di dusun Babakan aya 3 RW sadayana ngayakeun kegiatan, namun rupina ieu kegiatan aya satu program pacaran
Hari pacaran teh naon Pak singkatanna teh? Tah eta anu disentrakeunna digabungkeunna di dieu. Janten ieu teh gabungan di tiap RW. Di tiap RW aya kegiatan di wetan aya, di kulon aya, di dieu alhamdulillah aya. Alhamdulillahirabbil alamin, hatur nuhun terutami ka pamirsa Pak Ustaz Uman sebagai penggagas. Abdi ngawaskeun geus ngaturkeun nuhun atas mantena karena didorong kurang sadayana oleh usaha deui mah tiasa ayeuna bekerja sendiri. Hatur nuhun Pak Ustaz saperjuangan sareng abdi di kapungkur deui kaina alhamdulillah aju urang teras berkorban nanjeurkeun agama urang. Allahu wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Masalul ladzina hummilut tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Jisim abdi atas nami pribadi oge reng-rengan sadaya jajaran MUID desa Sidang Sari ngahaturkeun nuhun kalayan disarengan kubingah amal watasunda wirehna tos terselenggara acara anu sapertoskeun ieu. Mudah-mudahan amaliyah kasayan sadayana tikawin kepengurusan sinaran panitia oge sadayana jajaran anu sok ngiling dina anggota pacaran sinaran jadipung
Mudah-mudahan amal kasayan sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalayan harapan abdi sebagai MUI desa Sindang Sari, mudah-mudahan ieu acara tiasa terselenggara dina tiap tahun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama jawab salam sing beunghar. Tarik kana beunghar. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarram Bapak Ibu kali jajaranana anu kesimabdi dihormat Bapak Kepala Desa kali jajaranana anu sami kesimabdi dihormat sesepuh Masjid At-Taubah bersami kesimabdi dihormat tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Ketua DKM, para pemuda, Ketua Karang Taruna, Kali Sadaya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, murang kali santri, nusami Gusti Mabdi dihormat, tegalangkung sahabat karib, Ustaz Ade, anu Gusti Mabdi dihormat, jamaah rahimakumullah. Pertama-tama tiada kata yang paling utama dan harus kita utamakan. Marilah kita panjatkan puja kepada Zat Allah yang Maha Kuasa. Panjatkan puji kepada Zat Allah yang Maha Suci. Ngebrehkeun rasa syukur ka Zat Allah anu Maha Ghafur. Hakikatna kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Dina wengi anu ayeuna urang sadayana kepengariung dina haflah mubarakah
di Masjid At-Taubah di Nararaga acara peringatan Nuzulul Quran. Mudah-mudahan kepalna urang dina ieu masjid kenging rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kepalna urang dina saat anu ayeuna faratu ka akhirat urang sadayana sasarengan kepalna riung di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinaran salam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjunan alam revolusi Islam profesor termasyhur yang telah membawa kepada kita semua dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, anu kufur jadi bersyukur, anu biadab jadi beradab, anu korep jadi bageran, anu medul jadi daekan, anu edan jadi daek adan. Yani habibana wa nabiyana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqula wargina ka para sahabat dan kasarina tabi'un tabi'in tugdugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang kenging syafaatul uzma timantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo urang sasarangan ngaoskeun salawat malah ngantar urang sadaya kenging syafaat. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi Abdi ngaos dugi kata kusabaraha Bapak Ibu. Hari dina jadwal mah jam 8 terus tada DT dugi kata 10. Atuh berangkat jam 7 datang ka dieu naik jam 11. Dugi kata kusabaraha ieu ngaos abdi. Dugi ka sahur siap. Dugi ka subuh siap. Monang apa ngontrak? Pada duit ketemu sabaraha ge mangga namun abdi bade weuh ti payun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pami pangaosan sapertos ayeuna rata-rata dina kegiatan peringatan-peringatan. Apakah itu peringatan Hari Besar Islam, peringatan Maulid Nabi, peringatan diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi, termasuk ayeuna peringatan Nuzulul Quran. Biasana jamaah dibagi 4 golongan. Seperti cenah 4 golongan. Aya nu niat ngajina teh ngaji brut. Naon cenah? Naon ustaz dari ngaji brut, ngaji naribut. Kumaha ribut mubalik keur nyarios ibu-ibu ngadon ngobrol. Sok aya nu ngaos ibu-ibu ngobrol aya? Saya awal namun keur ngaos ngobrol. Sae.
jazakallahu khair. Tiba heula nepi ke ayeuna disuguhan teh cai hera. Menuju rezeki mah pantesna susu. Halo. Hiji naon cenah? Ngaji. Nu kadua, aya nu niat ngajina teh ngaji cir. Naon cenah? Naon Ustaz dari ngaji cir ngajina hayang buncir. Teu mimiti asup nepi ka ayeuna ngagayem we. Halo. Aya keneh leupeutna aya. Ibu-ibu terus kabagian snack. Oh nya. Kade cirian lamun aya jamaah bapak ibu nu wih dipayuk snack tos seep eta salah niat. Deuk rek ngaji ngadon hayang naon? Aya nu hayang snack aya. Saya awal lamun ngaosna hayang snack. Sae di badan teu sumping. Sabab lamun teu sumping mah cantang tos kenging naon? No katilu aya nu niat ngajina teh ngaji har. Ngajina bari ngaguher. Aya nu nurutan aya? Heuh, wareg teuing tah. Snack teh sabaraha piring jadi nanti naon nurutan. Aya bapak-bapak nurutan aya? Sae awal lamun kaosna bari nurutan? Sae pisan. Sabab di bumi mah wayah kieu cantang nu tibra, leres teu? Kogol lamun mikiran isuk ditagih Bang Emo. Tibra moal. Aya di dieu sok ditagih Bang Emo aya. Teu aya nya. Seueur. Anu beulah mana calikna? Nu kaoban niat ngajina ngaji kir. Naon cenah Bu? Naon ari ngaji kir? Ngajina bari mikir. Otakna mikir, hatena dikir. Upami ibu bapak jamaah rahimakumullah niat sumping kaya masjid bade dikir. Saja nyuprih ilmu otakna bari mikir manana bari dikir, maka malaikahkeun sampean ibu mina nurbatkeun pananganana diawali dengan niat bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil. Suatu ketika Nabi Daud alaihi salam dia sambil ngadeg bias. Cangkel kita dicari wae. Oh, halo. Ieu pamudana aya pemuda. Pemuda kapayu ka dieu. Pemuda sing aya pemuda nu can payu aya. Tapi dia calik deui urang doakeun jomblo mah. Jomblo fisabilillah. Halo. Suatu ketika Nabi Daud alaihi salam melihat seekor binatang kecil yang pekerjaannya masuk ke tanah, keluar dari tanah. Masuk ke tanah, keluar dari tanah. Bantuan, aya asisten orang dia ya kan. Kira-kira binatang apa yang pekerjaannya masuk ke tanah, keluar dari tanah? Nah, kira-kira cacing. Ya, kasihan dor kasih. Tadi yang 20 nengah sedor kan. Nabi Daud alaihi salam melihat seekor binatang kecil yang namanya cacing masuk ke tanah dan keluar dari tanah. Lalu Nabi Daud bertanya kepada cacing, "Wahai cacing," kata siapa? Daud. "Allah engkau ciptakan cacing tidak berguna. Beda halnya dengan manusia. Allah ciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tepati-pati kami kata Allah ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanyalah untuk beribadah. Tapi engkau cacing Allah ciptakan tidak berguna, hanya masuk ke tanah, keluar dari tanah. Ternyata Allah takdirkan cacing menjawab. Cing kira-kira ibu lamun aya cacing dina kolomeran ditaros cing keur naon hek ngajawab kira-kira kumaha?
yang ada di bumi termasuk naon. Walaupun engkau cacing melihat kami yang hanya masuk ke tanah dan keluar dari tanah, tapi hakikatnya cacing sedang bertasbih kepada Allah. Maka bagi kita sebagai manusia yang katanya mulia, tekengin eleh kunaon, perbanyak bertasbih. Yuk kurang tasbih. Subhanallah walhamdulillah ketika kita ingin hati menjadi tenang, pikiran menjadi tenang, maka perbanyaklah zikrullah. Lisan basahi kita dengan zikir kepada Allah. Begitupun hati kita connect kepada Allah. Dimanapun, sedang apapun, kapanpun, hati sing connect ke sana. La ilaha illallah. Detak jantung kita bareng dengan zikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Setiap detakan nadi jantung kita zikir kepada Allah. Ibu nuka pasar, nuka kebon, nuka kantor, hati masih naon bu? Zikir ya Allah. Lamun pelak cabe, pelak bawang, pelak kangkung, pelak bonteng, pelak jagung, hayang barokah, pelakna sambil naon? Zikir. Tekenging pelak cabe bari ngomongkeun saha? Tetangga salam kisya balik di kota awal 5 dus menit merek naon. Padahal 5 dus teh naon sesehana. Umawi zikir. Ibu hoyong putra nu soleh bari dinian nyusuan kurang kali dinaonan. Di zikiran ibu oseng kangkung di dapur supaya oseng kangkung nanti jadi asam urat dinaonan. Di zikiran, di sholawatan ibu keur oseng kangkung. Salatullah salamun
Maka ibu-ibu yang rajin tarawihnya, semoga Allah ampuni dosanya, amin. Oh, di dia tarawihnya di awal di kain sepinu tara. Sabaraha rakaat tarawihnya. Imamna gancang kalauna. Alhamdulillah. Gancang teuing kula 7 menit para 23. Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Teu kukuh macan. Tarawih teh salat naon? Salat santai. Kade tarawih teh salat santai, salat gancang. Halo. Bulan suci Ramadan syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul sedekah. Perbanyak juga apa? Memperbanyak sedekah. Bapak Ibu sekalian, siapkan tajil bagi jamaah yang salat maghrib, siapkan ibu tajil. Perbanyak sedekah, siapkan untuk santunan anak-anak yatim, panti jompo, orang-orang yang tidak mampu, perbanyak sedekah. Karena sedekah di bulan suci Ramadan pahalanya sampai 700 kali. Syahrul Maghfirah, bulan suci Ramadan adalah bulannya ampunan. Perbanyak juga membaca istighfar. Dan keutamaan bulan suci Ramadan lainnya banyak sekali. Maka pada kesempatan ini dalam rangka peringatan nuzulul Quran, Ramadan disebut juga Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya apa? Al-Quran. Yuk kita masuk kepada materi tentang nuzulul Quran. Tapi harus ada ciharangin ya. Sebab panitia terus terang kali air putih manila iklanna segernya Allah. Air putih itu air yang sangat murah. Halo. Ada susu mana? Sebab nawas teh kumaha susu, lamun dongkap susu diteraskeun, lamun di rumah sasaepna ieu kan. Teraskeun. Halo. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Halo. Kalau disapanya halo, jawabannya apa? Hai. Halo. Berapa juz ke Al-Quran itu? Berapa surah? Berapa ayat? 6.666. Itu maksudnya ya, walaupun ada pendapat yang lain yang jumlahnya tidak segitu. Nah, 6.666 ayat. Familiar itu? Kandos ngetam dah aja. 6.666 ayat kita cek kandos ngetangnya. Nah, Quran ada 30 juz 114 surah, 6.666 ayat. Yang menjadi pertanyaan, halo, Quran yang pertama turun surah apa? Al-Alaq. Surah apa? Al-Alaq. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 5. Surah yang terakhir turunnya Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum alaikum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Yang jadi pertanyaan, kenapa ada surah yang pertama diturunkan, ayat yang pertama diturunkan, dan ada ayat yang terakhir diturunkan, sedangkan pada kesempatan ini kita memperingati nuzulul Quran. Yang jadi pertanyaan, Quran yang mana atau surah yang mana, ayat yang mana yang turun pada malam 17 Ramadan? Halo. Yuk kita kaji. Masyhur ulama tanggal 17 Ramadan, hampir di seluruh umat Islam malam ini
tanggal 17 Ramadan itu Quran ayat mana atau surah yang mana yang turun? Yuk kita lihat. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Quran turunnya itu bertahap sampai 3 kali tahapan. Halo. Quran dari Allah Subhanahu wa taala turun ke Lauhil Mahfuz. Turun ke mana, Bu? Halo, turun ke mana? Dari Allah Al-Quran turun secara langsung 30 juz ke Lauhil Mahfuz. Tetapi tidak ada nas, tidak ada keterangan bagaimana proses turunnya. Yang penting kita ketahui bahwa dari Allah langsung ke Lauhil Mahfuz. Lalu dari Lauhil Mahfuz turun lagi ke Baitul Izzah. Sama'id dunya, langit pertama setelah dunia ini. Langit berapa lapis? 7. Nah, langit yang pertama ini di atas kita, maka itu disebut juga dengan Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah itu langsung 30 juz. Dan itu yang disebut turunnya Quran pada malam Lailatul Qadar di tanggal 17 Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada 3 ayat. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Allah turunkan di malam yang penuh dengan keberkahan. Begitupun di surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran turun itu di bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak mengkaji, kan Quran itu turun secara bertahap. Ada di siang hari, ada di malam hari, ada di pagi hari, bahkan di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Tsani. Lalu Quran yang turun di tanggal 17 Ramadan, Quran yang mana? Ternyata turunnya itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara langsung 30 juz ke malaikat Jibril. Lalu turun tahap terakhir dari siapa? Dari Baitul Izzah melalui perantaraan siapa? Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur susu datang. Jazakallahu khairan, panjang Yusuf kan? Ila yaumil qiyamah. Ulah panjang deui. Tapi ke kiamat. Alhamdulillah. Nah, nabi nanti nu kitu, Bu? Sing sopan kajangan malih susu. Ari pula menyusuan budak naon lemesna? Hah? Tah eta. Naon lemesna teh? Nenek. Jadi lamun aya ustad mau balik ke bumi ibu, tawisan Pak Ustad, pada cai kopi, pada cai herang, pada nenek. Halo. Selingan dulu sih. Dugi ka mana teh? Jadi tahapannya dari mana? Dari Allah turun ke Lauhil Mahfuz, papan anu diraksa. Tidak ada siapapun yang bisa melihat itu. Lalu turun ke Baitul Izzah atau Sama'id dunya, langit dunia. Lalu dari sana turunlah kepada Nabi Muhammad secara berangsur. Berapa lama? 22 tahun 2 bulan 22. Yang mudah ngitungna 23 tahun setelah Nabi diangkat menjadi diangkat Nabi dan Rasul. Karena diangkat Nabi dan Rasul itu di usia berapa? 40 tahun. Meninggal tahun usia 63. 63 dikurangi 40, 23 tahun dakwah Nabi. Dan Quran turunnya secara berangsur-angsur selama 63 tahun. 13 di
nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Sedangkan kitab-kitab samawi itu banyak. Ada Suhuf Ibrahim, ada kitab Injil, ada kitab Taurat, ada kitab apa lagi? Zabur. Lalu itu kapan turunnya? Semua kitab-kitab yang Allah turunkan, turunnya di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Tanggal 1 Ramadan turun suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus tanggal 6, 1 minggu setelah Ramadan, turun kitab Taurat kepada siapa? Halo, Taurat ke saat Taurat? Musa. Musanya. Lalu tanggal 13 turun kitab Injil ke saat Isa. Tanggal 18 Zabur ke Nabi Isa. 17 Quran ke saat. Dan itu turun etapnya itu 30 juz di Lauhil Mahfuz ke mana? Ke Baitul Izza. Lalu yang tanggal 1 ayat 1 surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tanggal berapa turunnya? Tanggal 24 Ramadan. Tempatnya di mana? Di Gua. Nah, prosesnya kalau kita ceritakan makin panjang. Bagaimana proses turunnya malaikat Jibril menyerupai seorang pemuda yang begitu ganteng mendekati siapa? Nabi Muhammad SAW. Iqra, Iqra, Iqra. Suruh membaca surah Al-Alaq. Nabi Muhammad mana biqari? Saya tidak bisa baca. Lalu dipeluk Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril sampai menggigil. Karena wahyu turun itu hanya kepada Nabi dan manusia biasa tidak akan mampu. Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu langsung apa? Menggigil. Pulang ke rumah lalu diselimuti oleh siapa? Diselimuti oleh Siti Khadijah. Dah, pergi kadinya bel. Nah, bagi kita pada malam ini lalu apa hikmah kita peringatan nuzulul Quran ini? Jangan hanya sebatas peringatan, tapi tidak ada realisasi, tidak ada substansi hasil daripada peringatan ini. Kita sering peringatan Isra Mi'raj, sholat masih kena talamke. Kita peringatan Maulid Nabi, akhlaknya masih jauh kepada siapa? Nah, maka yuk hikmah daripada peringatan nuzulul Quran ini, maka betul-betul kita harus mencintai Al-Quran. Maka Indonesia, rakyat Indonesia, umat Islam, jangan sampai kita lupa 3/17. 3 apa? 17 Ramadan. Jangan lupa 17 rakaat sehari semalam. Berapa rakaat? 17. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi etaman nawana wajib. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'ana fajr. Yang ketiga, jangan lupa 17 Agustus. Itu ada sejarah yang sangat luar biasa. Nah, yuk kita jadilah ahlul Quran. Allahumma ij'alna ahlul Quran. Amin. Allahumma ij'alna ahlul Quran. Allahumma ij'alna ahlul Quran. Ya Allah, jadikanlah kita semua menjadi ahlul Quran. Mau gak jadi ahlul Quran? Halo. 5 menit ya, cakap. Setengah jam.
wa jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Jaminannya ahli surga, ahli Al-Quran adalah ahli surga. Jannatu adni, surga Aden sudah menunggu bagi orang yang menjadi ahli Al-Quran, yang di dalamnya penuh dengan emas berlian, penuh dengan intan, bahkan akan diberikan mahkota, akan diberikan jubah di surga Allah Subhanahu. Ayo karena surga, ayo jadilah ahli Al-Quran. Lalu Ustaz, siapakah si ahli Al-Quran itu? Apakah mereka ahli qori? Tadi luar biasa, surahnya sangat mantap. Ada ahli menghafal Al-Quran? Apakah ahli tafsir? Apakah hanya orang yang bisa membaca Quran saja? Apakah itu disebut Al-Quran? Ahli Al-Quran? Yuk kita kaji. Ada 4 ciri ahli Al-Quran sehingga dia akan menjadi ahlullah. Seperti hiji. Yang disebut ahli Al-Quran yang pertama, paling tidak dia harus menjadi ahli qiraah. Ahli apa? Ahli qiraah dalam artian ahli membaca. Hanya mampu membaca saja, tidak dituntut untuk memahami isinya, tidak dituntut memahami asbabun nuzulnya, tidak dituntut mampu mengamalkan seluruhnya, hanya mampu membaca saja. Maka siapapun di antara Bapak Ibu sekalian bisa membaca Quran, wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syak, walaupun membacanya masih terbata-bata. Halo? Terbata? Apa itu terbata-bata? Tata lektokan, bahasa Sorong Hilir. Dada lektokan. Jadi baca Quran itu para ruku, baca Quran. Yasin wal Quranil hakim inna kalaminal mursalin ala siratal mustaqim tansilan. Buku baca nanti. Tapi mau belajar. Di sini ada tadi komunitas atau organisasi namanya apa tadi teh? Pacaran. Apa pacaran sih kata-kata? Pak muda membaca. Masya Allah. Apalagi yang satu tadi? Dah itu naon? Jamaah, dirosa, Quran, Murotal. Yang penting Bapak Ibu sekalian mau belajar, walaupun macana tata lektokan kene tapi mau belajar. Insya Allah Bapak Ibu sekalian ahli qiraah, maka ahli Al-Quran. Karena yang dituntut oleh Allah bukan bisa dan tidak bisanya, tapi mau gak dia belajar. Betul? Tapi ingat, kalau Bapak Ibu sekalian tidak mau belajar, ngerasa aing geus bisa, Ustaz ngaji mah teu di masjid di image kosong. Hebat. Ketika Bapak Ibu sekalian tidak mau belajar di masjid, hanya bisa di rumah saja, tapi lamun bacaan salah, diancam buku keterangan wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun malam yujawidil Qur'ana. Menang dosa, bukan mendapatkan pahala. Ketika membaca Al-Quran tidak disertai dengan kaidah ilmu tajwid, hati-hati, bukan mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa. Tapi bagi yang mau belajar, walaupun salah, wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syak, malah pahalanya 2. Walaupun bacaan terbata. Kenapa 2? Mau terus belajar. Betul tidak? Atau Ustaz dari kita mah mending keneh terbata-bata we mek pahalana sabeureji. Salah menafsirkan. Bagi yang sudah lancar bukan 2 lagi. Hadis Rasulullah, man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim. La aqulu alif lam mim harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dan sudah benar bacaannya, man qara harfan min kitabillahi falahu bihi asrul hasanatu bi asyri amsalha. 1 huruf Allah bayar 10 kebaikan. Alif lam mim. Berapa huruf? 3 huruf Allah bayar berapa?
30 kebaikan itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan 10 kali 10 berapa? Ibu baca Quran 1 ayat saja di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Lumayan 100. Kemana-mana kok, ke pasar kok, ke kebon kok, coba perhatiin kok wae kurang kene tidak geus kok wae. Baca Quran 1 huruf di bulan suci Ramadan, Allah bayar kebaikan 100 kebaikan. Halo. Nenek heula mana kan? Door presnya cek dipasikeun. Saya susu naos sayapnya. Lamun hoyong teraskeun geus nyanyi. Ka abas sih naos ka abas. Teraskeun. Capek moal. Limu mah di handap. Lu capek mah di mana? Kita kali-kali pindah ke mana? Nah, ketika kita ingin makanya jadi umat Nabi Muhammad harus bersyukur, pahalanya dilipat gandakan. 1 huruf Allah bayar 100 kebaikan. Nah, yang jadi pertanyaan Bu, halo. Sekarang puasa itu tanggal berapa? 17. Berarti sudah 17 juz kah yang kita baca? Alhamdulillah. Bapak-bapak ya 17 juz leres. Alhamdulillah. Tapi aya nu mujeng teu para lugu. Utang. Nah, harus one day one juz, 1 hari 1. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Quran 1 juz berapa lembar? 9. Biar mudah ambil 10 lembar. 10 lembar dibagi 5 waktu. Berarti setiap pada sholat zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, begitu terus. Maka istiqomah setiap pada sholat 2 lembar, sehari semalam 10 juz. Istiqomah sehari semalam 10 lembar, 1 juz. Berarti 1 bulan khatam. Atas deh. Kalau mau 3 kali khatam berarti setiap pada sholat 2 kali 3, 6. Laras. Begitu. Apalagi jadi penghafal Quran yang sudah khatam 30 juz, setiap ba'da sholat 1 juz. 1 juz bagi hafiz itu hanya cukup waktu 30 sampai 40 menit. 1 juz itu hanya butuh 40 menit. Nuh, dasar sudah hafal. Orang 2 jam saja itu tamat-tamat. Kalau ada macam ini. Terus tak? Berarti kalau pada zuhur hafid Quran aku setengah 1 selesai saja. Pada asar jam 4 selesai. Pada maghrib pergi ke isya selesai. Maka bagi hafid Quran murojaahnya sehari semalam 5 juz. Berarti khatam Quran dalam waktu 1 minggu. Istirahat cuma 1 hari. Itulah bagi hafid Quran. Ada di sini hafid Quran? Ustaz ada yang luar biasa. Ahli Al-Quran. Amin. Insya Allah ketika di satu kampung ada ahli Al-Quran, semuanya insya Allah akan menjadi ahli Al-Quran. Amin. Tuh murajaahnya 1 hari 1 juz. Maka Bapak Ibu sekalian minimal ibu hoyong kadu putra hafal Quran. Si rajin ngaos Quran pada sholat seberapa lembar? Pendek panjang 2 lembar. Hari ibu resep pendek itu panjang. Ustaz baca nu pendek resep berpanjang. Nonton TV oke nya cukup setengah jam beres tak? Nonton TV 10 jam sabaraha lamun jam 10 meunang 3 juzan aku. Ya Allah. Kuring mah karalajo TV paling ge mah turang istri. Kene-kene. Bukan deh Oma. Sekali waktu lamun ibu di bumi nuju aya caroke, nuju aya putra. Ketika rumah kita ingin menjadi ahli Al-Quran, rumah kita ingin menjadi ahli Al-Quran,
ari umatku, ari ibunya rajin ngaji Quran teh di kamar ngaos Yasin bapakna, ari budak nonton naon? Lamun teu nonton TV nya naon? Kadeu. Ulah kena bapakna jeung ibuna rajin ngaos Quran tapi murah kali diantep nonton TV hati-hati. Jangan sampai anak kita terbawa virus. Karena sekarang tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi hati-hati. Televisi akan menjadi tuntunan bagi anak-anak kita. Maka jauhkan dari anak-anak kita. Ramaikan rumah dengan lantunan Al-Qur'an. Ibu na bapak na ngaji Quran di kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Bapakna, mamahna ngaji Quran di kamar, ali budakna nonton. Cek budakna di tengah imam. Bapak, Persib tos kawitan sodaqallah. Eureun ngaji Quran na bapakna eleh kunaon? Aya nu kitu di dieu bapakna aya. Itulah mana diukna. Silih tunjuknya. Halo. Hiji, yang disebut ahli Al-Quran adalah ahli qiraah. Hanya mampu membaca, tidak dituntut memahami isinya, apalagi tafsirnya. Ya, masuk kedua. Yang kedua, yang disebut ahli Al-Quran yang kedua adalah ahli tilawah. Talayatlu tilawah. Ahli tilawah, apa bedanya Ustaz? Qiraah dengan tilawah. Yang tadi ahli qiraah hanya bisa membaca, tidak mampu memahami. Tapi ahli tilawah, di samping dia membaca, mampu memahami isi kandungan Al-Quran yang dia baca, bahkan mentafsirkannya, bahkan paham asbabun. Itulah ahli tilawah. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, innalladzina yatlunal kitab wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Di antara ciri orang yang tidak akan rugi dan dia akan menjadi orang sukses adalah ahli tilawah. Nah, itu level kedua. Level kedua, ibu mah hanya mampu nanti membaca, tidak mampu memahami. Masuk level kedua, ibu masuk level ustaz. Dia di samping membacanya, mampu memahami isinya, mampu memahami tafsirannya, asbabun nuzulnya, dan bahkan diamalkan isinya. Halo. Yang ketiga, ahli Al-Quran itu siapa? Nah, ini yang ketiga, level ketiga yang kita harapkan adalah ahli tahfidzul Quran atau hamilul kitabillah, hamilul Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengandung di dalam dirinya, di dalam hatinya adalah Al-Quran 30 juz. Itulah ahli Al-Quran. Hamilul Quran, orang yang mengandung Al-Quran, di dalam tubuhnya ada Al-Quran. Bahkan orang yang di dalam dirinya ada Al-Quran, hatinya penuh dengan Al-Quran, terus lisannya membaca Al-Quran, Allah akan jaga orang tersebut. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Allah yang akan jaga Al-Quran. Termasuk orang yang menjaga Al-Quran, maka Allah akan jaga. Ketika kita ingin punya anak ahli Al-Quran, ketika kita ingin punya anak yang soleh, ketika kita ingin punya anak yang cerdas, jadikanlah anak kita penghafal Quran. Jangan takut, Bu. Walaupun putra ibu itu sekolah, hanya pesantren dan menghafalkan Quran. Bu, ada testimoni di pesantren Al-Ma'rifah Cigalontang, pimpinan pondok pesantren Kiai Haji Anwar Nasori, ketua EPP Kabupaten Tasikmalaya. Ada testimoni salah satu santri nanti, Bu, di pondok pesantren tidak ikut kegiatan yang lain, hanya hafal Quran. Tapi hebatnya ketika ada MTQ, lomba-lomba, Bu, lomba-lomba kegiatan apapun di Kabupaten Tasikmalaya selalu juara. Bahkan tilawatil kutub, baca kitab, padahal langking ngaos kitab lagi. Dan fokusnya naon? Nalar Quran. Lomba baca kitab kuning, gundul juara 1.
kita antar, dapat beasiswa. Bahkan yang paling mahal sekalipun, jurusan kedokteran membutuhkan biaya 600 juta. 600 juta bisa ditebus dengan 30 juz Al-Quran. Bahkan bukan hanya kuliah, umroh, yuk kita daftarkan. Forum Mufatil Quran tiap tahun memberangkatkan santri hafid Quran 30 juz di antara wisuda. Kita kerjasama dengan Travel Al-Amin Kawalu Pak Haji Wawan, Ketua Bajras Kota Tasikmalaya. Setiap tahun kita memberangkatkan santri penghafal Quran peserta wisuda. Alhamdulillah Forum Mufatil Quran tiap tahun mengadakan wisuda hafid Quran. Maka mudah-mudahan dari Masjid At-Taubah ini Ustaz Uman bisa memberangkat santrinya ikut wisuda akbar, supaya termotivasi semangat terus bersama Al-Quran, hidup mulia bersama Al-Quran. Cita-cita anak-anak ibu, apakah anak ibu yang laki-laki ingin jadi polisi? Jadilah polisi yang hafal. Ketika anak ibu istri ingin jadi bidan yang hafal. Kalau polisinya hafal Quran, polisi lalu lintas di jalan usuk megatan teu make helm teu mawasim sok aya. Lamun teu mawa helm biasana sok naon? Ditilang. Lamun mung ditilang kada dinaon? Ditebusnya 50.000, 20.000. Tapi lamun polisinya hafal Quran tidak akan berani seperti itu. Paling oke trik. Kunaon Pak polisi ditilang teu make helm. Nah, tapi teu kudu ditilang. Karena polisinya hafal Quran, tolong bacakan surah An-Naba. Di apa? Di lalu lintas, di stopan, ngantri ke setor naon. Juz 30. Kenapa? Karena polisinya hafid. Oh, ngantri nyumput di gang, nyumput di juru. Sok, bisa berapa? Nauzubillah ini. Kalau polisinya hafal Quran, insya Allah kan seperti itu. Betul tidak? Kalau dokternya, bidangnya hafal Quran, minimal setiap mau ngajeksi, mau ngobati, baca dulu apa? Bismillah. Baca dulu apa? Fatihah. Tuh, yang mau jujur kejos. Tuh Bismillah acan baru. Tapi kalau dokternya hafal Quran, dia yakin. Karena tahu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'min. Al-Quran menjadi syifa, obat. Jadi di samping dia kasih resep, obatin juga dengan apa? Al-Quran. Halo? Mau punya anak hafal Quran? Mau? Coba dites. Siapa yang ingin punya anak hafal Quran? Katakan, angkat tangan, katakan saya. Doa, ya tuh. Bilang saya. Mau nggak? Siapa yang ingin punya anak hafal Quran? Katakan saya. Ayo ngacu, ayo nonton. Buka tunduk, buka lapar. Teraskan. Mau nama mau mahanan. Kalau sudah jauh, jangan mau mahanan. Aduh, terkedah kata, bohong, Ustaz. Terkedah di bahanan. Abdi mana penting di mana di pasihan amal. Amplop lagi teh. Wah, ada terkedah di bahanan nu penting mah kenging amal. Amal soleh. Terkedah di amplopan nu penting ku ibu-ibu di pasihan doa. Ngaji geus ka mana dae? Ieu mah ieu. Geus dede heula. Ibu konek ka Ustaz teh. Setuju? Ngomong jadinya jadi. Terakhir. Ustaz, baca baca tatarik dengan gitu bisa. Dia hafal huruf alif bingkeng aja. Komo lamun ahli tilawah memahami komo baca gitu naon? Komo deui lamun dihafalkeun. Ya Allah. Kumaha teu nasi baca? Sedangkan aja teh hayang jadi ahli naon? Ahli Al-Quran, hayang jadi ahli Allah, keluarga Allah, hayang lebet kana surga hati. Kumaha nasi baca? Nuka apa? Kalaupun kita tidak bisa membaca Quran, kita tidak menjadi ahli tilawah, apalagi menghafal Quran,
Lamun perlu santri di aya 20 beres sarung hiji ewang, beres koko hiji ewang. Tiap pagi kirim ustaz jam buka anak saudara. Hese. Karena surga lagi hese. Baca teu bisa, ngapalkeun mere hese. Hese karena surga lagi. Tuh kan, di dia iuran naon sabaraha ceu. 15 eleh ku bakso Firman. Bakso Firman di Kota Tasikmalaya 25.000 samangkok. Iya sabulan 15.000. Heseng. Eta teh teu lunas bagus. Lamun dibagi 30 poe 15.000 sabaraha poe? 500 rupiah. Lamun 1.000 sehari berarti 30 500 KW saja 2.000. Ya ka surga 5 seset ka surga nanti. Halo. Lunas teh 15.000 teh. Nganyuk. Ya 15.000 jangan naon. Nganyuk bari ngomongkeun ka ustaz nanti. Ustaz teh nagih we hayo. Yang beas ke hese. Hari ibu peryogi ku ustaz. Lamun di hiji kampung teu aya kiai, teu ajengan, teu aya ulama, teu nu ilmu, balhum Allah sasat. Bagaikan naon? Satu. Cacakning ajengan, ustaz, ulama, MUI seueur, tapi masih jadi serjami anu sasat. Komok lamun teu aya saha. Ibu priyogi ku ajengan. Kade pokok priyogi sagala ku ajengan. Ya Allah, nepi ka ngagulungkeun karpet ku saha? Pel masjid ku saha? Alat kaca ku saha? Nya dieu kitu. Kacidah. Nganita we ka saha? Nya ajengan. Nya naon? Ya Allah, segala kewajiban kade karaos pahamnya. Sakitnya tuh di mana? Ya Allah, sasapu tersebut teh kewajiban, ngelap kewajiban, ngelap kaca kewajiban. Sekali waktu aya hayam masuk ke masjid, modal di jero masjid, datang si Udin lain dipijen, ditulisan awas tai hayam. Sorry, Saudin. Datang teh si Junet. Kala ditulisan aing ge nyaho. Lain mah dipican kalau dinaonan. Ditulisan ya Allah. Anggar we dipican teh ku saha? Aya nu maot di mandian ku saha? Dibungkusan ku saha? Disolatan? Digotong? Aya di dieu ajengan gotong mayit aya. Ieu matara ka masjid, ari geus maot hayang disolatan di mana? Masjid. Aya di dieu kitu. Tara ka masjid saumur hirup nanti geus maot hayang disolatan. Ceuk karpet teh ka mana wae mang? Ari keur hirup sia tara ka masjid geus modal ka dieu. Ai keur jag-jag ajeun ngaliwat teh ka masjid rek museup. Ceuk masjid teh mah ka dieu mampir lah cae-cae atuh. Ari geus modal hayang ka mana? Ceuk balaga batur nangtung sia eta ngagoleh. Batur mah ditukang manehna panghareupna. Halo. Ya, ada beser ceuk. Ari geus aya di dieu kitu tara ka masjid disolatan di masjid aya. Lamun tara ka masjid ngadon we kagalengan, ngadon we museup naon solatan
punya jaminan 10 sampai 70 orang membawa ke surga. Ustadz Ade insya Allah akan membawa kedua orang tuanya masuk surga. Ayahnya di kanan, ibunya di kiri, masuk ke surga. Diberikan mahkota yang penuh dengan emas berlian, diberikan jubah, masuk ke surga. Ibu mau diberikan harta kekayaan, jabatan, pangkat, kedudukan, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, apa mau dijadikan anak menghafal Quran? Anak ibu masih harta kekayaan, pangkat dan jabatan, kedudukan, rumah mewah, belum tentu menjamin ibu masuk surga. Tapi anak ibu para penghafal Quran 30 juz ayat ibunya, pamannya yang mendukung anaknya menghafal Quran, kakeknya, tetangganya, donaturnya, siapapun dia yang mendukung dulu Ustadz Ade selama jadi santri, mendukung Ustadz Ade menjadi penghafal Quran, sekarang jadi hafid Quran, maka insya Allah mereka akan dibawa digiring masuk surga Allah. Amin. Mudah-mudahan anak cucu kita semua menjadi ahli Al-Quran. Amin. Yuk kita istighfar bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Anu saya dan tina agami nulpatin aku alfaan kepada sikapdi. Bidua hati sadayana mudah-mudahan lebih panjang yuswa. Sehat walafiat. Insyaallah sami ngeundeui bade berangkat ke Malaysia. Uleman dalam